Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa psikolog atau peneliti terkadang tampak sangat berhati-hati dengan informasi yang mereka bagikan? Atau mungkin Anda pernah merasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup sebuah sesi terapi atau laboratorium penelitian? Hari ini, kita akan menyingkap tirai dan menyelami dunia yang penuh dengan rahasia, etika, dan kebenaran ilmiah yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Dalam era informasi yang serba cepat ini, di mana berita dan data dapat menyebar dalam hitungan detik, menjaga integritas dan kerahasiaan dalam bidang psikologi dan penelitian menjadi semakin penting. Namun, mengapa beberapa informasi harus dijaga kerahasiaannya? Apa saja yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dibagikan? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa yakin bahwa ada dasar yang kuat untuk semua aturan dan batasan ini? Mari kita jelajahi bersama 5 aspek kunci dalam psikologi dan penelitian yang memiliki bukti kuat dan telah terbukti kebenarannya. Kita akan membahas mengapa hal-hal ini penting, bagaimana mereka mempengaruhi kita semua, dan mengapa kita harus peduli. Bersiaplah untuk membuka mata Anda terhadap dunia yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. 1. Kerahasiaan. Informasi klien. Benteng terakhir privasi. Bayangkan Anda sedang berbaring di sofa empuk di ruang praktik seorang psikolog. Anda mulai membuka diri, mengungkapkan rahasia terdalam dan ketakutan terbesar Anda. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika semua yang Anda katakan bisa dengan mudah dibocorkan ke publik? Mengerikan, bukan? Inilah mengapa kerahasiaan informasi klien menjadi prinsip etika yang sangat mendasar dalam psikologi. Prinsip ini bukan hanya sekadar janji lisan, tapi telah diatur dengan sangat ketat. American Psychological Association, APA, organisasi profesional terbesar untuk psikolog di Amerika Serikat, telah menetapkan standar 4 dalam kode etik mereka yang secara khusus membahas tentang privasi dan kerahasiaan. Namun, ini bukan hanya masalah etika. Di Amerika Serikat, Undang-Undang HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap informasi kesehatan pasien, termasuk kesehatan mental. Pelanggaran terhadap undang-undang ini bisa mengakibatkan sanksi yang berat, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Kerahasiaan ini bukan hanya melindungi privasi Anda, tapi juga memastikan bahwa Anda bisa merasa aman dan nyaman saat membuka diri. Ini adalah fondasi dari hubungan terapeutik yang efektif. Tanpa jaminan kerahasiaan ini, banyak orang mungkin akan ragu untuk mencari bantuan profesional, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan. 2. Informed consent. Kunci etika dalam penelitian. Pernahkah Anda membayangkan diri Anda sebagai subjek penelitian? Mungkin Anda diminta untuk mengikuti serangkaian tes atau eksperimen. Bagaimana perasaan Anda jika ternyata Anda tidak diberitahu tentang apa yang sebenarnya sedang diteliti, atau risiko apa yang mungkin Anda hadapi? Inilah mengapa informed consent atau persetujuan berdasarkan informasi menjadi sangat penting dalam dunia penelitian. Prinsip ini bukan hanya sebuah formalitas, tapi merupakan persyaratan etis dan hukum yang telah mapan di seluruh dunia. Deklarasi Helsinki, yang diadopsi oleh World Medical Association, telah menjadi standar etika internasional untuk penelitian medis yang melibatkan subjek manusia sejak tahun 1964. Deklarasi ini menegaskan bahwa partisipasi dalam penelitian harus bersifat sukarela dan bahwa peserta harus diberi informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang informasional. Di Amerika Serikat, National Institutes of Health, NIH, memiliki pedoman etika penelitian yang sangat ketat mengenai informed consent. Pedoman ini memastikan bahwa setiap peserta penelitian memahami sepenuhnya apa yang akan mereka alami, risiko apa yang mungkin timbul, dan manfaat apa yang mungkin mereka dapatkan. Informed consent bukan hanya melindungi peserta penelitian, tapi juga menjaga integritas ilmu pengetahuan itu sendiri. Tanpa prinsip ini, kepercayaan publik terhadap penelitian ilmiah bisa terkikis, yang pada akhirnya bisa menghambat kemajuan ilmiah yang sangat kita butuhkan. 3. Perlindungan data pribadi, menjaga privasi di era digital. Di era di mana data adalah minyak baru, perlindungan terhadap informasi pribadi menjadi semakin krusial. Dalam konteks penelitian psikologi, di mana data yang dikumpulkan seringkali sangat sensitif, perlindungan ini menjadi 2 kali lipat pentingnya.
Uni Eropa telah menjadi pelopor dalam hal ini dengan menerapkan General Data Protection Regulation, GDPR, pada tahun 2018. GDPR memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan menetapkan standar yang ketat untuk pengumpulan dan penggunaan data. Di Amerika Serikat, California Consumer Privacy Act, CCPA, yang mulai berlaku pada 2020 memberikan perlindungan serupa kepada penduduk California. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui informasi apa yang dikumpulkan tentang mereka, meminta penghapusan data tersebut, dan melarang penjualan informasi pribadi mereka. Perlindungan data ini bukan hanya masalah privasi, tapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap penelitian ilmiah. Jika orang merasa data mereka tidak aman, mereka mungkin akan enggan berpartisipasi dalam penelitian yang pada akhirnya bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. 4. Proses peer review. Menjaga integritas ilmiah. Bayangkan sebuah dunia di mana siapa saja bisa mengklaim telah melakukan penelitian revolusioner tanpa ada yang memeriksa kebenarannya. Kacau, bukan? Inilah mengapa proses peer review menjadi sangat penting dalam dunia ilmiah. Peer review adalah proses di mana hasil penelitian diperiksa oleh ahli independen di bidang yang sama sebelum dipublikasikan. Proses ini telah menjadi standar emas untuk memvalidasi penelitian ilmiah. Jurnal-jurnal ilmiah terkemuka seperti Nature, Science, dan The Lancet memiliki proses peer review yang sangat ketat. Mereka menggunakan sistem double-blind review, di mana identitas penulis dan reviewer dirahasiakan untuk menjamin objektivitas. Committee on Publication Ethics, COP, telah menetapkan pedoman internasional untuk proses peer review. Pedoman ini memastikan bahwa proses review dilakukan secara etis, transparan, dan berkualitas tinggi. Meskipun tidak sempurna, proses peer review tetap menjadi mekanisme terbaik yang kita miliki untuk menjaga integritas ilmiah. Tanpa proses ini, kita mungkin akan tenggelam dalam lautan klaim ilmiah yang tidak terverifikasi. 5. Pengungkapan hasil tes psikologi. Hati-hati dengan interpretasi. Pernahkah Anda melihat tes kepribadian online yang mengklaim bisa mengungkap semua tentang diri Anda hanya dalam beberapa pertanyaan? Menarik, bukan? Tapi juga potensially berbahaya. Inilah mengapa pengungkapan dan interpretasi hasil tes psikologi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya oleh profesional yang memiliki kualifikasi yang tepat. American Psychological Association, APA, memiliki pedoman khusus tentang penggunaan tes psikologi yang menekankan pentingnya kualifikasi dan pelatihan yang tepat untuk menginterpretasikan hasil tes. Lebih jauh lagi, American Educational Research Association telah menetapkan standar untuk tes pendidikan dan psikologi. Standar ini menekankan pentingnya validitas, reliabilitas, dan penggunaan yang tepat dari instrumen pengujian. Mengapa ini penting? Karena interpretasi yang salah dari hasil tes psikologi bisa memiliki dampak serius pada kehidupan seseorang. Bayangkan jika seseorang salah diinterpretasikan sebagai memiliki gangguan mental tertentu, atau jika hasil tes kepribadian yang tidak akurat mempengaruhi keputusan karir mereka. Kesimpulan, dari kerahasiaan informasi klien hingga proses peer review, dari informed consent hingga perlindungan data pribadi, kita telah melihat betapa pentingnya etika dan kebenaran dalam psikologi dan penelitian. Prinsip-prinsip ini bukan hanya formalitas atau aturan yang membatasi. Sebaliknya, mereka adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk membangun pengetahuan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai konsumen informasi, kita perlu memahami prinsip-prinsip ini. Mereka membantu kita untuk lebih kritis dalam menerima klaim ilmiah dan lebih menghargai kompleksitas di balik penelitian psikologi yang tampaknya sederhana. Pada akhirnya, etika dan kebenaran dalam psikologi dan penelitian bukan hanya tentang menjaga integritas ilmu pengetahuan. Ini adalah tentang melindungi hak-hak individu, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kemajuan ilmiah benar-benar membawa manfaat bagi umat manusia. Karena pada akhirnya, bukankah itu tujuan utama dari semua usaha ilmiah kita?